Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mewawancarai Pak Agung yang juga sebagai guru penggerak dalam hal pemenuhan tugas saya sebagai mahasiswa PPG dari Dr. Yeni. Saya akan mengangkat dua masalah yang akan diidentifikasi. Yang pertama berkaitan dengan satu, guru belum memanfaatkan dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyampaian konsep yang keliru dalam pembelajaran, strategi belajar mengajar, HOTS. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan sama Pak Agung apa saja sih yang melatar belakangi dalam dua masalah itu. Mangga Pak. Terima kasih Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkenaan dengan model-model pembelajaran. Ini masalahnya itu bisa diangkat dari beberapa faktor. Yang pertama itu dari segi gurunya itu sendiri. Ini berkenaan dengan apakah guru sudah paham tentang model-model pembelajaran. Di sini kita sebutkan, mungkin di sini ada yang namanya discovery learning, kemudian juga ada PBL sama PJBL. Kemungkinan itu ketika guru tidak menerapkan salah satu ini, kemungkinan guru belum paham tentang sintak-sintak atau fase-fase dalam model pembelajaran ini gitu. Jadi memang masalah utamanya muncul di dalam diri guru itu sendiri. Maka kalau saya bisa lihat, solusinya adalah kita perlu untuk adanya pelatihan, adanya IHT berkenaan dengan model-model pembelajaran yang IHT ini atau pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi harus ada follow up ketika sudah selesai guru kemudian merancang pembelajaran dengan model-model yang sudah dipelajari, sehingga nanti akhirnya itu diakhiri dengan adanya monitoring, kemudian juga evaluasi. Jadi nanti ketika guru sudah terbiasa dengan model-model pembelajaran yang bervariasi, tidak kaku lagi gitu dengan media pembelajaran yang ada seperti itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan HOTS. Nah, ini juga memang ada dua sih yang kita ungkapkan. Yang pertama, HOTS ini siswa dari segi siswanya sendiri, siswa belum terbiasa gitu, belum terbiasa dengan soal HOTS gitu. Kemudian juga dikasihkan soal HOTS, kadang juga siswa ini protes, ini terlalu sulit dan segala macamnya. Yang kedua ini dari balik lagi ke segi gurunya. Yang pertama ini dari segi guru ini, kemungkinan guru ini satu, kalau HOTS itu pemahaman tentang HOTS itu seperti apa gitu. Maka ini bisa terlihat dengan ketika guru membuat soal atau pertanyaan itu adanya itu ada di level C1, C2 sama C3. Jadi ketika siswa diberikan pertanyaan seperti itu ketika siswanya googling atau cari informasi di Google, itu pasti akan langsung menemukannya, dan itu tidak akan terlalu memakan waktu yang lebih banyak. Nah, sedangkan HOTS itu sebetulnya ada di kategori C4, C5, dan C6. Nah, maka sebetulnya solusinya lagi bahwa guru harusnya ini kita belajar bersama-sama atau ada pelatihan bersama-sama tentang pembelajaran HOTS, bagaimana cara menyusun soal HOTS ini agar nantinya terbiasa siswa dengan soal HOTS. Tapi yang namanya pembelajaran itu tidak harus selalu dijejali dengan HOTS. Mungkin misalkan solusinya adalah kita bisa dari 5 soal itu misalkan kita sisipkan satu atau dua, sekitar 20% soal HOTS. Nah, nantinya ketika ada soal seperti itu buat latihan siswa, maka siswa akan terbiasa dengan soal HOTS. Tidak kaget lagi ya Pak ya? Tidak kaget dengan soal HOTS. Gitu. Baik Pak Agung, terima kasih atas pemaparannya ya. Jadi hal-hal itu tadi yang melatar belakangi dari kedua permasalahan, baik berkaitan dengan model pembelajaran otomatis maupun dalam pembelajaran HOTS. Baik, mungkin sekian wawancara saya dengan Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.